Oke, baik saudara-saudara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun saja Anda berada di pagi hari ini, kita lanjut sesi materi kita di hari ini. Masih juga berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, dan perlu juga saya akan review terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, agar eh, proses review ini dapat menjadi acuan bagi saudara-saudara nantinya di dalam melanjutkan ke fase-fase berikutnya, yang mana fase sebelumnya itu adalah fase-fase yang sangat penting dan berdampak signifikan terhadap apa yang akan dilaksanakan di kegiatan berikutnya. Artinya adanya suatu kesinambungan dari pekerjaan yang terdahulu dengan apa yang akan dilakukan hari ini dan seterusnya. Saudara-saudara, jadi di dalam fase perangkat sorry, di dalam fase pengembangan perangkat lunak itu atau fase generik jadi kita kenal ada 5 fase pokok yang mesti dilalui. Yang pertama itu adalah fase komunikasi, dan ini sudah kita lakukan. Yang keduanya itu adalah merupakan fase perencanaan atau planning, dan yang ketiga itu adalah fase pemodelan modeling, yang keempat itu adalah fase pengembangan atau konstruksi, atau terkadang juga disebut dengan fase apa namanya eksekusi, juga disebut seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah fase deployment, dan bisa saja itu terkadang disebut dengan fase delivery. Delivery itu artinya penyampaian produk yang sudah jadi kepada konsumen. Nah, yang kita mau bahas di dalam mata kuliah ini cuma 3 fase ini, dan saya sedikit lebih ngotot di dalam memberikan penugasan karena dampaknya sangat luas nanti ke apa yang saudara hadapi ke depannya. Artinya ini sangat vital dan sangat berdampak pada apa yang akan saudara laksanakan di semester-semester mendatang. Saat saudara magang tahun depan, ya tahun depan sudah mempersiapkan magang, ini akan sangat terasa. Saudara harus mempersiapkan seperti apa yang saya sampaikan di mata kuliah ini. Saudara boleh cross check ke senior-senior yang lagi semester 6 sekarang, yang lagi mempersiapkan magang. Tanyakan saja apa yang mereka lakukan, ya lebih kurang persis lah seperti apa yang disampaikan di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini. Kemudian apa lagi tahapan berikutnya, saudara nanti bakal membuat laporan untuk magang tersebut, tentu dasarnya juga dari situ. Kemudian saudara akan menulis skripsi, ini juga berawal dari mata kuliah ini. Nah, untuk 5 fase yang saya sebutkan tadi, kita hanya sampai modeling. Jadi di puasnya nanti saya akan ambil tugas besarnya di modeling ini. Jadi saya akan memberikan penilaian melihat indikasi. Jadi yang saya lihat itu adalah bukan hasil, tapi proses yang saudara lalui sejak mulai dari awal sampai dengan selesai. Jadi boleh dikatakan peran nilai kualitatifnya juga saya perhatikan. Artinya kedisiplinan saudara mengerjakan tugas, menyampaikan laporan, kemudian mendiskusikan dengan saya, itu juga penting bagi saya. Dan tentu saja saya akan mengenyampingkan hasil akhir. Kalau hasil akhir nggak pernah bimbingan, nggak pernah diskusi, nggak pernah menyampaikan laporan atau minim, tetapi laporannya bagus, itu nggak bisa saya jadikan acuan karena proses tidak dijalani sebagaimana mestinya. Nah, tentu saja di ketiga fase ini mulai komunikasi, sekarang kita lagi di planning, besok lanjut ke materi berikutnya di modeling. Modeling ini dibawa banyak gambar menggambar nih.
Nah, deployment ini adalah beban dari dosen-dosen yang langsung mata kuliah pemrograman. Jadi artinya membuat program dan seterusnya itu. Dan delivery ini boleh dikatakan yang berhubungan dengan etik ya, etik di dalam proses instalasi dari perangkat lunak tersebut. Kemudian bagaimana prosedur instalasinya, kemudian bagaimana manajemen perangkatnya dan segala macam. Nah, jadi secara umum seperti itu. Nah, kita lihat yang poin pertama dulu, tahap komunikasi. Jadi saya sudah berikan sedikit keleluasaan atau kelonggaran kepada saudara. Kalau sebelumnya saya maksud agar saudara melakukan riset di sekolah itu, memang full satu sekolah itu. Namun berhubung karena saya perhatikan progresnya lumayan minim, maka saya ambil keputusan boleh diambil bagian tertentu saja di sekolah, apakah fokus ke perpustakaan saja, sistem penerimaan siswa baru saja, atau ada bagian-bagian lain yang mau difokuskan di sana. Ini masih ada juga masuk, kita ke komit ya, 10.15 saya sudah sampaikan tadi, yang saya sampaikan aja. Oke. Jadi coba kita lihat secara perlahan-lahan. Jadi saudara hanya saya minta kasus kecil, pustaka sekolah, sistem penerimaan siswa baru dari sekolah. Itu satu. Selanjutnya, walaupun itu adalah objek kecil, tetapi secara manajerial mereka kan punya tingkatan, mereka kan punya hierarki. Nah, hierarkinya itu, hierarki tertinggi di sekolah itu atau manajemen level yang tertinggi di sekolah itu adalah kepala sekolah. Kemudian di bawah kepala sekolah itu ada manajemen yang di level menengah, itu ada wakil kepala sekolah berbagai bidang. Ada yang bidang satu kurikulum, ada yang bidang yang berkaitan dengan administrasi umum, ada yang berkaitan dengan kesiswaan, ada yang berkaitan dengan rumah tangga, misalnya yang ngurusi masalah aset-aset sekolah. Kalau ada sekolah punya kursi, ada berapa buah, meja, dan segala macam, itu aset-aset ya. Ada berapa buah figura di sekolah itu, ada berapa buah misalnya kran di sekolah itu, dan banyak lagi. Semua yang berhubungan dengan aset sekolah, termasuk tanah, bangunan, masuk perawatannya, cleaning service, itu yang ngurus wakil kepala sekolah bidang itu. Seingat saya ada 4 wakil kepala sekolah itu. Kalau ada lebih dari itu, ya mungkin tergantung kebijakan di sekolah. Jadi kepala sekolah di level paling atas atau manajemen level atas, yang di bawahnya itu ada wakil kepala sekolah di level menengah, dan ada manajemen level bawah. Level bawah termasuk para pekerja yang ada di situ, ada kepala biro misalnya, ada kepala bidang, ketua jurusan misalnya. Nah, kemudian sampai hierarki ke bawah. Jadi dari atas ke bawah itu sebenarnya mereka sudah ada rantai hierarkinya. Jadi kepala sekolah bidang kurikulum nggak bisa seenaknya saja memerintah cleaning service, karena dari rantai komandonya nggak ada hubungan. Wakil kepala sekolah misalnya melihat ada genteng yang bocor, wakil kepala sekolah bidang kurikulum nggak bisa semena-mena nyuruh orang mengerjakan itu. Dia akan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana tadi. Jadi dia diskusi, Pak, itu ruangan itu mau ditindaklanjuti, ada ruangan bocor, gitu. Jadi karena ada hierarkinya itu jelas pembagian pekerjaannya itu, pembagian tugasnya. Nah, setelah bagian-bagiannya itu jelas, tentu nanti aplikasi yang Anda buat itu mengacu pada itu, nggak boleh diakal-akali mengikuti aturan itu. Dan tentu saja waktu Anda bertanya, mewawancara, dan bertanya, membuat daftar pertanyaan, itu dibuat yang relevan dengan tugas dan wewenang dari seseorang itu. Jangan nanya pula sistem penerimaan siswa baru sama wakil kepala sekolah bidang kurikulum, nggak nyambung ke sana.
karena wakil kepala sekolah bidang kurikulum hanya tahu kalau siswa sudah resmi jadi siswa sekolah itu. Kalau belum resmi jadi siswa sekolah itu nggak bisa. Nah, jadi iya seperti itu. Jadi kenapa saya sedikit ketat di dalam meminta saudara untuk menyusun daftar pertanyaan itu? Daftar pertanyaan itu tidak bisa sembarangan kita susun tanpa memahami konteks pekerjaan dari seseorang. Artinya, bertanyalah kepada orang yang berhak untuk menjawab itu. Buatlah daftar pertanyaan sesuai dengan porsi dari seseorang itu. Pertanyaan yang diajukan ke kepala sekolah tentu berbeda dengan pertanyaan yang ada di levelnya. Pertanyaan untuk wakil kepala sekolah tentu berbeda pula dengan level yang ada di bawahnya. Nah, dengan demikian baru Anda bisa paham sistem itu. Nah, kalau Anda misalnya tidak mempelajari terlebih dahulu tentang sekolah itu, maka Anda bakal kebingungan, Anda mesti bertanya sama siapa, dan Anda juga akan kebingungan mesti menanyakan apa. Jadi saya bisa melihat bahwa daftar pertanyaan yang rata-rata banyak bermasalah itu bermuaranya dari situ, karena menebak-nebak dan membuat perkiraan kira-kira ini cocok atau tidak untuk ditanyakan tanpa melihat konteks yang mesti dipertanyakan. Jadi sama halnya seperti Anda misalnya menanya sama kepala sekolah bidang kurikulum. Kalau Anda nggak tahu apa kerjaan, wewenang dan tanggung jawab dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, maka pertanyaan yang Anda ajukan itu akan menyeleweng ke harusnya bidang yang lain yang jawab gitu. Nah, kemarin ada juga yang mengangkat tentang perpustakaan. Perpustakaan itu kan masih di bawah sekolah tuh. Nah, kalau perpustakaan itu di bawah sekolah itu tentu ada pejabat yang di atasnya. Saya rasa pustaka itu nggak ada hubungannya dengan bidang kurikulum. Jadi dari di bawah kepala sekolah iya, tetapi selanjutnya di bawah wakil kepala sekolah itu selanjutnya di bawah kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang membawahi pustaka ini bidang apa, itu yang mesti dicari tahu. Nah, kalau sudah cari tahu bagian itu berarti wakil kepala sekolah itu nanti akan membawahi kepala perpustakaan, kaitannya ke situ. Nah, tentu Anda bertanya tentang pustaka itu karena Anda sudah mulai fokus ke pustaka. Saya rasa tanpa ada mewawancara wakil kepala sekolah, kepala sekolah nggak apa-apa, kepala sekolah nggak usah tanya. Tapi kalau wakil kepala sekolah bidang itu perlu tanya, misalnya bagaimana rencana dari wakil kepala sekolah itu untuk menyediakan bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan itu. Apakah dengan cara membeli, jawabannya ya, apakah dibelinya, apakah dia dapat bantuan buku, atau ada buku hibah dari sebuah sumber misalnya, itu yang mesti digali. Nah, nanti pas di perpustakaannya itu tentu nanyanya ke kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan tentu nanti juga ada stafnya. Nah, kepala perpustakaan ini dipastikan dia nggak akan pakai program. Paling ke kepala perpustakaan pertanyaan lebih kurang relevan dengan wakil kepala sekolah tadi. Jadi sekali berapa ada penambahan buku, kalau bukunya misalnya sudah kadaluarsa dikemanakan, dan seterusnya. Itu ke kepala perpustakaan. Kalau ke petugas perpustakaan baru tanya detail bagaimana prosedur seorang bisa jadi anggota pustaka, bagaimana atau apa data-data yang diperlukan untuk menjadi anggota pustaka, berapa buah buku yang maksimal boleh dipinjam, berapa lama peminjaman boleh dilakukan, kemudian jenis-jenis bidang ilmu yang ada di pustaka itu apa-apa saja, bagaimana cara penomoran buku supaya kita bisa nanti membuat terkode di program. Kemudian kalau kita mengisikan data buku apa-apa saja yang diisikan detailnya,
kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN. Itu ditanyakan ke petugas perpustakaan. Itu detail tanyakan tuh, bidang ilmu seperti itu. Terus tanyakan seperti itu, detail pertanyaannya. Jangan tanyakan pertanyaan seperti ini dengan wakil kepala sekolah, nggak tahu. Jadi kepala pustaka juga nggak tahu, karena kepala pustaka hanya tahu hal-hal secara umum dalam mengelola pustaka itu. Dia nggak tahu, dia itu nggak tahu. Kalau dia tahu berarti sangat bagus, tapi yang lebih tahu itu adalah petugas perpustakaan. Biasanya petugas perpustakaan itu betul-betul orang yang memiliki background ilmu pustaka. Kayak di kampus kita kan yang di pustaka itu Pak Doni itu kan backgroundnya ilmu perpustakaan, jadi tahu dia detail seluk-beluk tentang pustaka. Nah, kalau ada kepala dari pustaka itu, kepala pustaka nggak masalah, siapapun, guru pun kadang-kadang bisa jadi kepala pustaka. Tetapi petugas yang di dalam pustaka itu yang melayani segala macam transaksi, termasuk sirkulasi dari buku itu, yang harus memiliki background keilmuan perpustakaan atau minimal memiliki sertifikat keahlian bidang perpustakaan. Seperti itu. Nah, kemudian saudara sudah mengumpulkan data, kemudian sudah dapat jawaban. Itu ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, jawaban yang saudara peroleh tadi itu menjadi acuan dalam proses sekarang, proses perencanaan. Setelah dianalisa, jawaban-jawaban yang disampaikan tadi, kita lakukanlah proses menganalisis. Kita menganalisis, namanya pastinya menganalisis. Kita analisis kira-kira beban pekerjaan seperti apa, berapa lama mengerjakannya, berapa orang kira-kira yang dibutuhkan untuk mengerjakannya, kemudian berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mengerjakan ini. Misalnya pustaka, setelah Anda lihat, Anda bisa memperkirakan lama pengerjaannya itu adalah selama misalnya 1 bulan. 1 bulan, kemudian Anda pecah lagi dalam 1 bulan itu apa aja pekerjaannya itu. Pekerjaan pertama mengumpulkan data, selama waktu pengumpulan datanya adalah 3 hari misalnya. Kemudian berikutnya analisis data, lama pengerjaannya adalah selama misalnya 8 hari. Berarti Anda buat tabelnya nanti. Nah, setelah Anda buat daftar kegiatan atau rencana kegiatan itu dan berapa lamanya itu, apakah boleh diperkirakan? Ya, itu memang diperkirakan, tetapi perkiraannya itu harus perkiraan yang ilmiah dan masuk akal. Nah, jadi jangan sampai misalnya pekerjaannya itu Anda patok selama 1 tahun. Nah, 1 tahun pas dikerjakan selama 5 hari selesai gitu, berarti ada hal yang kurang tepat di situ. Berarti analisanya nggak tajam. Nah, itu yang perlu dilatih. Artinya kalaupun toh sekarang melenceng dari perkiraan yang idealnya, tapi melencengnya nggak begitu jauh. Misalnya perkiraan Anda selama 1 bulan gitu, tapi terbukti bahwa itu bisa dikerjakan selama 28 hari atau 25 hari. Nggak apa-apa, asal jangan terlalu jauh. Karena semuanya akan berdampak pada sumber daya manusia, alat yang dipakai, termasuk anggaran biaya yang diperlukan untuk melakukan tugas itu. Nah, di dalam tahap planning ini intinya adalah Anda membuat time schedule. Nah, time schedule itu seperti misalnya secara sederhana kita lihat di sini, sebentar.
Apakah sudah tampil layar yang saya share ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya, sudah. Belum, Pak. Udah tampil? Udah, Pak. Udah ya, oke. Udah. Jadi contoh pembuatannya itu simple sebenarnya. Nah, misalnya gini. Ini kita membuat time schedule. Sketsanya gini aja. Oke. Sketsa kasarnya saja. Yang bagi seperti ini. Nah, kalau ini diketik di sini kegiatan atau aktivitas, ya saya bagi ini kegiatan. Durasinya misalnya proyeknya itu dengan mengembangkan software itu selama anggaplah 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti Anda bagi menjadi 4 tuh, 4 minggu. Jadi di sini selama 1 bulan. Kalau 1 bulan Anda pecahnya itu adalah selama 4 minggu. Di sini Anda bagi-bagi. Tapi ini minggu pertama, minggu pertama, ini minggu pertama, ini minggu kedua. Mau saya bergerak nggak kelihatan di situ ya? Kelihatan, Pak. Kalau mau saya gerak-gerakkan aja bisa dipahami ya, bisa diikuti ya. Ya, berarti ikuti mau saya saja. Jadi ini adalah minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu ketiga. Ini minggu ketiga, ya ini kotak ketiga itu minggu ketiga, dan ini kotak yang keempat. Tapi ada 4 kotak yang ada di dalam gambar itu. Nah, perhatikan baik-baik. Ini nanti ini lagi saya rekam loh, ini lagi saya rekam, nanti rekaman saya akan upload di YouTube, nanti silahkan direview kembali. Oke, jadi ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Terus biasanya hitungan durasinya itu lebih pada hitungan satuan hari, lebih pada
hitung satuan hari. Nah, tentu sekarang ada beberapa pilihan, apakah setiap hari dalam satu bulan itu adalah hari kerja atau tidak. Kalau setiap hari kerja berarti hari Sabtu dan hari Minggu tetap digunakan untuk bekerja, untuk menyegerakan proyek itu. Atau memakai prinsip 5 hari kerja atau memakai prinsip 6 hari kerja. Maka untuk itu, itulah yang akan dipecah menjadi satuan hari. Ini kan ada 4 kolom, ini 4 kotak atau 4 lajur. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, berarti minggu pertama ini kita pecah lagi menjadi beberapa hari. Nah, hari pertama berarti ada garis lagi di sini. Sementara mouse saya masih nampak di situ bergerak. Ada yang bisa jawab? Mouse saya masih nampak bergerak di situ.